Yo guys, welcome back to my YouTube channel. Pada konten kali ini saya sedang bersama kakak Remy Daloda, salah satu musisi asal NTT, tepatnya Flores. Ya, Flores, Bejawa. Lemere kayak? Lemere, kota kelahiranku. Iya. Tapi sekarang sudah menetap di Jakarta. Ya, di Bogor. Sudah berapa lama di sini nih kayak? Sudah tahun 95 sudah. 95. Oh, 95. 1 tahun setelah saya lahir. Tidak baru rencana kayaknya. Oh, setelah saya lahir. Iya, 1 tahun. Rencana sambut baru berarti. Baru masih rencana. Mungkin permandian. Mungkin waktu masih permandian kayak sudah datang ke Jakarta. Jadi berkarir di dunia musik sejak tahun berapa tuh kayak? Tahun 2005 lah, 2004 ya, 2005. Kalau misalnya teman-teman mungkin pernah dengar lagu Sopi Moke Emere dalam Angin Malam yang lagu-lagu country. Nah, ini kakak Remy Daloda. Mereka adalah band yang berkecimpung di dunia musik, genre country. Country. Dulunya kita grup country. Nama bandnya apa dulu kayak? Dulu Jakarta Country Sound. Jakarta Country Sound. Yang kita buat lagu apa? Saya sama teman dari Papua yang buat lagu Angin Malam. Sebenarnya dulunya Kerinduan karena di cover itu orang mencantum nama judulnya Angin Malam. Oh ya. Harusnya itu kan Kerinduan, dan dulu itu kan masih produksi masih pakai kaset pita. Oh, kaset pita. Kaset pita, terus ada yang ngambil taruh di MP3, terus di radio dan lain-lain. Jadi ya tidak tahu lagi itu lagu melalang buana kemana. Itu kaset pita yang putar-putar. Yang kalau mau cari lagu tidak pakai next. Nah, tidak pakai next. Pokoknya taksir saja tuh, itu pasti dan itu operator pekerjaan. Dia sambil jemur baterai, sambil putar kaset. Zaman susah. Tapi ya bagusnya dulu kita masih dihargai zaman dulu. Ya. Untuk musisi semua itu, bagi pengarang lagu, yang arrangernya, itu semuanya, penyanyinya itu semuanya dihargai lah. Daripada sekarang kan, sekarang sudah masuk ke dunia digital seperti YouTube. Kalau Spotify masih lah, itu kan dia hak ciptanya sendiri ya. Hak ciptanya jelas kalau di Spotify. Kalau YouTube ini kan sudah tidak tahu, Indonesia ini kan aturannya kan seperti apa, tidak jelas kan. Iya. Karena orang boleh cover seenaknya tanpa menuliskan nama pencipta, tanpa minta izin. Minta izin juga mereka main cover aja ya. Yang kaya mereka ya, yang pencipta lagu, yang penyanyi sendiri ya miskin. Isi setengah mati. Ini juga keresahan beberapa penyanyi. Oh, semua saya rasa mungkin banyak lah. Banyak ya. Banyak pencipta yang terkenal. Soalnya sekarang itu lebih banyak penyanyi yang cover lagu yang lebih terkenal daripada yang asli. Justru malah admin yang bukan admin misalnya admin yang cover itu malah mereka lebih kenal. Lebih tenar dan penghasilannya juga lebih besar. Sudah sangat besar. Ya. Sementara pencipta sendiri, pencipta atau penyanyi sendiri yang punya channel aja jauh di bawah. Yang penghasil otomatis ya jauh. Jadi untuk lagu Angin Malam, saya tadi sempat lihat di YouTube juga kan. Ada yang tulis Kerinduan, terus ada yang tulis Kerinduan Angin Malam. Yang sebenarnya judulnya apa? Kalau Kerinduan Angin Malam itu saya terpaksa harus masuk ke situ karena ketika orang searching Kerinduan, karena judulnya memang aslinya Kerinduan. Iya. Dan Angin Malam itu kan yang terkenal terkenal saat ini, Angin Malam itu kan. Iya. Tapi saya harus masuk ke Kerinduan biar judul lagu aslinya itu masih ada, dan ketika orang searching juga masih kena dua-duanya kan. Iya. Kena Kerinduan, kena Angin Malam juga. Iya. Tapi judul aslinya sebenarnya Kerinduan, bukan Angin Malam. Berarti kalau seandainya teman-teman masih dengar dan putar lagu Angin Malam yang versi country kayak jadi versi originalnya itu sebenarnya judulnya Kerinduan, bukan Angin Malam. Ini sama mau langsung dengan penyanyinya. Ini penyanyi langsung klarifikasi memang. Iya. Jadi mungkin bisa ceritakan sedikit bagaimana lagu itu awalnya gitu.
lagu ini kita bikin kan karena memang sambil minum kan. Ini kue dingin. Iya. Sebenarnya ide ini kan orang enak ini kuenya guys. Guys, makan kue guys. Nah, idenya lagu ini sebenarnya dari teman saya yang Papua. Karena dia punya keluarganya kan jauh. Ya. Istrinya di Papua, dia di sini. Dia bilang kita bikin lagu yang temanya kita rindu lah gitu. Akhirnya kita rindu kampung halaman, rindu keluarga di kampung. Iya. Kita utak-atik 2 malam. Jadilah lagu. Dan waktu itu kan labelnya langsung, memang kita kerja sama label waktu itu kan. Iya. Label yang bayar semua. Ini sebenarnya kalau Angin Malam Kerinduan ini kan sebenarnya label yang punya. Iya. Label Anasra Record namanya. Oh, gitu. Anasra Record itu label. Itu memang itu originalnya itu. Iya. Itu dulu diproduksi. Itu dulu diproduksi 1 tahun dengan lagu Sophie Moke. Sophie Moke di sini sama berendernya Ilojer sendiri. Oh iya. Sudah jauh ke sini. Oh, selisih tahun. Selisih tahunnya beda kan. Tahunan. Baru kalau Sophie Moke itu baru. Nona Ita juga baru. Cuman Kerinduannya yang lama sekali. Tahun 2004-2005 kalau nggak salah itu. Band country Jakarta Country Sound. Country Sound itu tadi bentuknya sejak kapan nih? Tahun 2004 itu kita bentuk langsung bikin album. Satu album waktu itu. Kaset hitam. Kaset hitam. Tapi yang masih terkenal sampai sekarang lagunya itu Angin Malam itu salah satunya kayak. Iya. Angin Malam. Jadi bagaimana menurut tanggapannya KE untuk musisi yang zaman dulu dengan sekarang perkembangan musiknya? Kalau dulu asik lah. Iya. Bagaimana orang musisi itu kumpul untuk membahas bahas musik itu sendiri. Gimana cara bikin itu, kita sama teman-teman itu kalau di studio itu kan dulu ini lagu kira-kira gimana ya? Iya. Musiknya kayak gimana, feel-nya apa, pakai gitar apa dan lain-lain. Pokoknya selingkup tentang mengarrange itu musik, mengarrange itu lagu bagaimana, itu kan enak banget lah zaman dulu. Terus sekarang kan orang sudah zamannya teknologi kan. Orang dia tinggal download sound musik, dia bisa bikin di handphone aja, udah bisa bikin musik. Iya, betul. Itu yang tidak menurut saya gampang tapi tidak indah. Iya. Tidak seasik dulu. Proses kerjanya mudah, cuman sensasinya tidak ada. Tidak dapat. Iya. Jadi Om Remy di genre country. Iya, aslinya itu memang. Iya, di genre country. Alasan masuk ke genre country karena saya rasa itu yang paling beda lah dengan ini pasaran musik di NTT kayak. Genre country itu dulu saya masuk karena memang saya awalnya tidak tahu kalau saya ini bisa nyanyi country atau tidak. Nah, teman dia satu grup dengan Tantowi dulu, mereka satu band, pemain bass. Oh, kalau dulu country itu kan sering di TVRI ada acara khusus. Sering di TVRI dulu. Kita juga sering di sana, di TVRI di Country Road zaman dulu itu kan. Itu saya dikenalkan sama orang Manggarai. Terus saya ke rumahnya dia, terus bilang, "Rem, terus kau coba nyanyi satu lagu apa ya, lagu country yang kau tahu gitu." Saya juga waktu itu country itu seperti apa juga saya tidak tahu, kan baru datang dari Flores juga. Pokoknya yang kebetulan saya penggemar, yang saya hafal itu salah satu lagunya Alan Jackson. Alan Jackson penyanyi country Amerika itu kan memang dia hit sekali kan kita di sana. Saya suka sekali yang dia punya lagu, terus saya bisa nyanyi kebetulan. Saya nyanyi dia punya lagu kan saya hafal, saya nyanyi depan dia. Wah, ini gila banget ini. Enak. Lu masuk band gua gitu kan. Udah masuk band gua. Akhirnya masuklah band dia gitu kan. Awalnya bentuk wish band, terus berubah jadi Jakarta Country Sound. Aslinya. Jadinya perjalanannya kira-kira gitu. Jadi dulu saya kerja sebenarnya ketika dia masuk ke band udah kerjanya saya
itu semua saya langsung ke band, manggung di ke beberapa daerah, terus reguler di hotel juga. Ya, itulah perjalanan liku-liku. Masih menghidupkan country sampai sekarang. Iya, berusaha untuk menghidupkan. Nah sekarang juga kita lagi bentuk ini CMA, ini kan Country Music Asosiasi. Oh ya. Komandonya Tantowi. Tantowi sekarang langsung mengkomandoi. Nah, sekarang kita lagi mau ada jambore, ceritanya mau ada jambore country nasional. Sama Bang Tantowi. Nah, dia masih bertugas juga sebagai duta besar Selandia Baru kan. Oh iya. New Zealand. Nah. Jadi dia masih konsen di musik country, dia kontak kita semua buat grup untuk menghidupkan kembali. Ya. Jadi perkembangan country sekarang menurut Om Remy di Indonesia bagaimana? Tidak seperti musik lainnya, Ya. Country itu tidak, kalau Amerika ya dia musik universal ya, orang Amerika sendiri. Kalau Indonesia itu kan komunitas. Iya, komunitas. Kalau Indonesia Timur ya universalnya orang Indonesia Timur pasti kalau dengar lagu ini oh ya country. Iya. Tapi kalau untuk nasional jangan kan nih kita ke Padang, hanya ya komunitas Padang kayak komunitas kecil atau Sunda ada komunitas country. Ya. Tapi tidak seperti dengar lagu Noah, ya, orang semua pasti tahu, seluruh Indonesia pasti tahu lagu Noah kan. Ya. Jadi memang kalau country jazz itu namanya komunitas. Jadi dia tidak bisa menasional. Ivan Estroman itu ya sangat, maksudnya apa? Jauh lah ya ini kita. Oke guys, ambil guys. sangat natural ini. Tapi ini isinya kelapa. Saya boleh pertanyaan. Ambil bagian dalam. Jadi sekarang Om Remy masih sering main-main country di kafe-kafe atau di mana? Untuk sementara belum nih. Karena kemarin kan teman ajak juga saya bilang kalau reguler ini apa ya kita juga masih ada kegiatan lain tuh. Iya. Jadi ya, capek lah. Iya. Masih fokus untuk ke kegiatan lain apalagi selama corona begini. Udah corona begini sudah repot sudah kan main reguler. Jadi sebagai musisi bagaimana tanggapan Om Remy, pendapat Om Remy melihat musik-musik Indonesia Timur sekarang? Musik Indonesia Timur yang sedang lagi naik daun. Mungkin saya kritik sih, tapi ya kalau mereka itu mencari peluang, mereka ambil peluang ketika ada ada warna baru di dalam musik itu, mereka ambil peluang untuk mengikuti saat ini sedang booming. Lagunya apa gitu, trennya lagu ini seperti apa, mereka akan masuk di situ. Jadi biar ikut, tapi macam ada beberapa yang kayak ikut rame gitu. Sama saja. Bisa dibilang gitu kayak. Jadi kayak ada musik misalnya Ambon masuk ke NTT, mereka bikin lagu dengan beat iramanya sama aja gitu kan. Dengan walaupun ya syairnya pasti beda ada. Tapi tetap aja kita dengar ya sama aja. Nuansanya. Dengan tempo pukulannya sama, terus chordnya juga hampir sama gitu kan. Nah, itu mereka hanya sekedar mau ikut arus atau ngambil kesempatan doang. Ya, musisi opportunity lah. Musisi opportunity. Jadi mereka ngambil kesempatan, tapi mereka tidak mau berada sebuah dasar musik yang mereka pegang. Belum. Itu yang anak-anak baru. Anak-anak baru. Iya. Ya. Apalagi akhir-akhir ini, semenjak beberapa tahun terakhir nih, tenar lagu-lagu timur dengan bahasa timur, bahasa-bahasa Maluku, Ambon. Iya. Ya, bahasa-bahasa Indonesia Timur lah gitu. Dengan ya sama seperti yang Om Remy bilang tadi itu. Kalau menurut Pak, pandangannya Om Remy tentang lagu-lagu daerah Indonesia Timur? Iya, harusnya kita kan bikin lagu daerah misalnya boleh, malah bagus ya untuk budaya, kan itu budaya toh. Sebaiknya itu diangkat dengan
oke lah mereka mau buat musik dengan gaya modern. Iya. Tapi minimal mereka harus ada feel musik yang mereka masukkan ada dari etnik. Iya. Minimal mereka nggak misalnya ada dentingan sasando. Iya, betul. Atau ada gong tradisional misalnya. Itu bisa sebenarnya untuk walaupun mereka kedengarannya modern tapi orang tahu oh ini ada gong, ada sasando, misalnya ada gong-gong, ada gendangnya kita dari sana ya kan. Ada sound-sound gendang, sound-sound gong gitu. Jadi musik-musik tradisional juga. Nah, ya sah-sah aja sih memang itu ya musik gimana ya. Kita nggak bisa larang juga karena memang itu orang ngikutin pasar jadinya kan. Mengambil kesempatan agar dia naik. Kalau dia tetap berada di situ mungkin harus berusaha bagaimana konsisten di situ dan bagaimana dia harus membuat itu jadi besar ya kan. Ya dengan cara kita harus memikirkan cara untuk meramu musik itu agar dia itu bisa dikenal orang. Ada kalau Jawanya ada misalnya Jawa nih ada kendangnya kan. Dan orang ada band rock dari luar negeri. Saya lupa lagi itu bandnya. Itu keren banget itu. Mereka nyanyi rock tapi ada kendang Jawanya itu. Itu keren. Pakai alat musik Jawa. Alat musik Jawa. Kendang Jawa dang. Main rock tapi. Itu yang mau daya tarik sendiri. Jadi kalau misalnya orang dengar rock, hanya rock saja begitu, kelihatannya sudah ini masih lagu rock gitu kan. Tapi ketika ada kendang Jawa yang masuk situ, yang orang tidak suka lagu rock tadinya, orang Jawa yang tidak suka lagu rock, dia akan dengar ada kendang nih, dia akan tertarik. Kayak ada kendang Jawa ini nih. Minimal dia sudah tertarik itu udah syukur. Ya kan? Apalagi kalau seandainya dia tahu bahwa itu kendang. Pasti dia akan menjadi salah satu pemain. Nah, kira-kira begitulah. Itu orang-orang yang betul-betul mau berjuang untuk memahami pasar. Meramu musik itu agar bisa dikenal orang lain juga, maksud orang lain dia tahu saja, minimal dia tertarik dengan musik itu kan. Walaupun dia tidak menjadi seorang fans-nya atau apa, tapi minimal dia sudah merasa tertarik dengan musik yang dia dengar itu. Enak juga ini kan gitu. Kebetulan kita ada gitar ini, mungkin Om Remy bisa mainkan satu lagu Sopi Moke Emere. Oke, boleh lah. Menyanyi lagu Sopi Moke Emere tapi tidak ada Sopi di sini karena kami kopi. Kopi Moke Emere. Kopi Moke Colol. Pasti mantap dan Sopi Moke bakar menyala. Oh, mare soga florescer. Oh, all the boys of Timure. Kalau duduk sama-sama cari tamopsu kiri kanan, pasti mantap dan Sopi Moke bakar menyala. Sopi Moke, Sopi Moke, Sopi Moke, ay mere. Sopi Moke, number one now, ay mere. Sopi Moke, ay mere, is the best. Molo. Jadi lagunya memang saya harus semua orang sih, semua musisi atau siapapun, baik dia seorang pengarang buku atau apapun, atau seorang yang biasa baca puisi lah, bisa menceritakan lah. Kalau dia itu menceritakan kebanggaan kita tentang moke, apapun lah, mau moke atau apa, atau kopi kain tenun atau kopi manggarai misalnya, itu kan bisa kita buat itu
lewat lagu, lewat karya lain lain. seperti puisi. Sebenarnya lagu ini saya bikin dari sana kan memang moke itu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Terus juga jadi adat juga harus pakai moke. Kita ngomong adat di rumah adat harus ada moke, itu memang syarat. Itu syarat. Jadi kalau misalnya ada yang larang kok moke nggak bisa, karena itu minuman adat. Terus moke juga itu untuk biaya anak sekolah, itu kan mereka banyak orang yang sudah jadi sekarang, orang besar di Jakarta, hidupnya juga hidupnya orang tua sana itu jual moke. Iya, pemanjat moke, pengiris moke. Mereka olah itu moke, mereka jual, terus anaknya mereka sekolahkan. Tapi orang kan kadang salah mengerti tentang moke, bahwa moke ini tidak baik gitu kan. Enggak juga lah, kecuali kita minum banyak-banyak itu sampai mabuk, itu baru tidak baik. Makanya di lagu saya itu kan saya bilang minum jangan terlalu banyak. Ya kan, minum jangan terlalu banyak. Sama-sama kita harus jaga rasa gitu. Jangankan moke, saya rasa kalaupun obat, kalau terlalu berlebihan juga pusing. Berdosis. Minum jangan terlalu banyak, kalau ada salah kata gelas bisa melayang ya kan. Itu yang terjadi emang kalau terlalu banyak. Moke ini kan juga untuk kesehatan sebenarnya, tapi kalau udah terlalu banyak ya jadi tidak sehat kan. Iya betul. Hubungan sosial tidak sehat. Juga untuk hubungan untuk kesehatan juga nggak bagus kalau terlalu banyak. Selain itu, kalau menurut saya sendiri sih yang menarik dari moke itu, orang bisa baku hantam itu gara-gara minum moke berlebihan. Iya. Tapi untuk urus damai orang yang baku hantam gara-gara moke tadi pakai moke juga. Pakai moke lagi. Itu menariknya di situ. Menarik. Jadi memang ya moke ini sebenarnya seni sebenarnya. Bagian dari kehidupan orang. Orang NTT lah ya. Orang NTT. Indonesia Timur. Kembali ke hal tadi, kenapa moke kita harus budayakan moke? Karena di situ ada nilai ekonomis. Jadi orang bisa menyekolahkan anak tidak harus dengan tambang harus masuk, ya kan? Padahal dengan kekayaan alam kita yang sudah ada itu, kita sudah bisa menghasilkan uang. Moke ada, kalau di laut ada ikan, kita kan kaya tuh. Di Flores itu, NTT itu kelilingannya sudah laut. Ikan saya sudah bisa menghidupkan. Pariwisata. Kalau bicara pariwisata itu memang sudah asik banget lah. Tapi kalau misalnya ada tambang yang masuk, saya rasa mungkin sudah sangat kontradiksi dengan pariwisata. Dengan dunia pertanian juga, pasti lingkungan lah. Kalau dikelola dengan baik, kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan hancurkan biota laut dan lain-lain, udara, polusi ya kan. Makanya sebaiknya kita yang ada saja lah kita lestarikan, menjadi bagian dari ciri khas kita. Dari pohon lontar sendiri aja, kita bicara moke, dari pohon lontar sendiri saja, pohonnya saja ketika ditebang dia sudah menjadi dia bisa jadi balok, jadi rumah, sangat kuat sekali. Dari daunnya bisa dijadikan alat musik sasando. Ya kan, dari daun lontar. Dari daun lontar ini sudah jadikan musik sasando. Bisa jadi orang juga bisa isap rokok, zaman dulu orang tua tuh pakai garu-garu gitu. Koli itu. Itu bisa jadikan itu malah lebih sehat. Lebih tradisional. Tidak ada bahan campuran, dia itu memang itu ada lebih natural lah. Terus dia buah, ada moke, ada buah itu kayak seperti buah kelapa muda ya. Itu manis sekali. Sebenarnya itu di sini orang jual banyak manisan itu, moke itu. Buahnya itu tuh. Di sini jual. Nah, kita di sana yang belum tahu kalau itu tuh bisa dijadikan manisan. Ini banyak orang jual itu kan, masih muda itu kayak di dalam itu kayak kelapa. Dia ada air, kita bisa ambil dagingnya. Kita dijadikan manisan bisa. Terus kalau itu tidak dijadikan manisan, dia tunggu tua. Mau biji lontar itu, buahnya, kalau dia tua, dia kan kehitaman. Kita kupas dia punya kulit, dia nongolnya kuning seperti buah mangga matang. Itu kita ambil, itu sudah kita bisa ngambil sarinya itu kita peras, itu bisa dijadikan jus sebenarnya.
Itu enak kali. Saya masih kecil aja itu makan sampai cemong-cemong muka. Sampai kuning-kuning itu saking manisnya itu. Kuning semua, tapi giginya ini masuk dengan serabut-serabut kayak kita serabut kelapa tuh. Iya. Oh itu enak sekali. Nah itu dari satu pohon lontar itu sebenarnya dia bisa menghasilkan moke tadi, bisa menghasilkan jus, Alat musik sasando. banyak. Rokok Koli. Iya. Jadi dia tidak perlu beli lagi kan. Iya. Itu sudah menghemat uang. Iya. Daripada harus beli rokok di luar di warung. Memanfaatkan potensi alam tanpa merusak. Nah, kalau tambang itu jelas-jelas sudah merusak. Merusak, apalagi dia berlawanan dengan pariwisata. Pariwisata. Ya. Karena kehadiran tambang itu sudah jelas-jelas merusak alam. Merusak alam. Pariwisata andalan kita adalah alam. Yang harus kita kembangkan adalah yang sudah ada seperti pertanian, peternakan, pariwisata itu perikanan. Itu yang udah jelas kan. Itu sudah bisa hidup lah orangnya gitu. Hanya karena kita belum tahu manfaat dari setiap sumber daya alam yang ada seperti pohon lontar tadi. Harusnya orang sudah tahu ini bisa dijadikan jus, bisa dijadikan minuman segar yang enak sekali yang tidak ada di tempat lain mungkin, karena orang ya mungkin pengalaman. Saya juga punya rencana begitu. Kenapa orang kita di sana? Kalau seandainya pun saya tidak di Jakarta, seandainya saya pulang, saya akan melakukan apa yang saya pikirkan sekarang, seperti bikin jus dari buah lontar itu. Buah lontar itu. Itu enak sekali. Itu orang belum tahu mungkin. Belum tahu. Mungkin Anda bisa dari nonton konten ini mungkin bisa. Anda bisa cobalah. Iya. Itu kalau pohon lontar lihat aja buah yang sudah mulai menguning dan yang sudah jatuh ke tanah, ambil saja kan dia sudah kehitaman. Lempar orang ke rumah. Jangan lempar. Nanti orang hantam balik. Nanti orang lempar balik, kalau lempar satu orang lempar 100 biji. Rumah rontok. Lanjut. Jadi itu lihat aja di bawah pohon lontar itu ada yang jatuh itu biasanya dia punya ini sudah mulai kulitnya hitam. Kulit luarnya itu kulit arinya dibuang, dibuang aja. Nanti dia kelihatan kuning seperti mangga. Bagian dalam. Seperti kita kupas buah mangga itu yang bagian luar itu kita kan bisa kopen gitu kan. Tidak perlu pakai pisau itu bisa sebenarnya kalau mangga udah matang banget di sana. Itu tuh kuning itu manis sekali. Saya masih kecil tuh masih SD tuh tiap hari aja pergi ke bawah pohon lontarnya lihat itu bawah itu yang sudah jatuh dari atas kami kupas makan. Itu manis benar-benar asli manis. Dan itu yang orang belum tahu. Yo guys, sebelum kita mengakhiri konten ini, Om Remy akan menyanyikan lagu kerinduan nih kayak. Lagu kerinduan atau lagu apa? Lagu angin malam, kerinduan angin malam lah. Sebagai penutup konten spesial eksklusif dengan Om Remy dan silakan Om Remy. Nyanyi sepotong saja ya. Tak sanggup sendiri lewati malam yang kian sepi, resah hatiku menanti haru biru hatiku, rindu menanti katamu kasih, ingin bersama denganmu sayangku. Angin malam sampaikanlah betapa cinta diriku padanya. Bulan bintang jadi saksi, malam ini masih sendiri. Oke.
serak dikit lagi. Thank you. Jadi harapannya semoga Om Remy bisa menghidupkan kembali musik country dengan teman-temannya Om Remy ke depan, bisa kembali lagi ke dunia musik. Saya yakin di luar sana masih banyak penikmat lagunya Om Remy. Ya. Soalnya lagu Kerinduan ini orang masih dengar sampai sekarang. Itu usia lagu itu sekitar sudah berapa tahun itu Om Remy? Sudah 15 tahun udah. Oh sudah sempit. Sudah sempit. Baik, terima kasih banyak Om Remy. Oke. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Semoga masih ada kesempatan lain untuk cerita tentang jog-jog lagi selanjutnya. Jog-jog selanjutnya dengan Om Remy. Yang tidak kalah seru. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe guys. Om Remy ada bikin channel itu? Ada. Nama channel itu apa? Remy Deloda aja. Oh, nanti saya sertakan link di deskripsi. Jangan lupa subscribe untuk nikmati lagu-lagunya Om Remy yang lain di channel YouTube-nya Om Remy tentunya ya. Oke. Siap. See you guys.